Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bertemu lagi di channel Jalan Ketuhanan. Kita ngobrol-ngobrol santai, sharing sambil ngopi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang merusak agama adalah ulama itu sendiri. Nah, ulama yang seperti apakah itu? Karena di zaman ini banyak ulama atau pendakwah ya, yang menyampaikan agama itu hanya sebatas cerita, tidak menyampaikan bagaimana cara praktek beragama, bagaimana metodologi agama yang benar, yang waris dari junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apakah kriterianya tuh Pak? Ya, sangat mengerikan ya Mas. Di zaman ini banyaknya para pemuka agama atau yang disebut ulama, baik itu ustadz, kiai, gus habib, buya, dan lain sebagainya, yang bercerita atau menyampaikan agama. Nah, memang tujuan mereka itu ya bagus, dalam arti ingin menyebarluaskan tentang agama Islam. Ya, Hanya saja kan itu. Hanya saja tidak semua orang bisa menyampaikan tentang ilmu agama. Bahkan yang sudah bisa dalam arti sudah menyampaikan ilmu agama pun belum tentu masuk kriteria beragama. Nah, karena sering kita sampaikan bahwa agama itu tidak asal-asalan ya. ya, Agama itu bukan hanya sebatas keyakinan dan kepercayaan. Karena agama itu tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. ya, Nah, itu memang ya sulit. Sulit dalam arti ketika kita ingin beragama, dalam arti ingin punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mesti kenal dulu, ya, mesti ketemu dulu. Makanya ada keterangannya awaludin ma'rifatullah. Awal mula beragama, kapan kita kenal akan Allah. ya, Itu udah jelas keterangan yang mutlak, yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa digugat. Nah, sedangkan di zaman ini, saat ini, banyak yang menyampaikan tentang agama, tapi imannya tidak sampai kerongkongan. Mereka bercerita tentang Allah, tapi mereka sendiri tidak bisa mengenalkan akan Allah. Nah, mestinya ketika mereka bercerita tentang agama, jelas harus sudah beragama. Ketika mereka menyampaikan tentang Allah, mestinya mereka bisa mengenalkan akan Allah. ya, Itu pokok utama dalam penyampaian agama. Nah, jadi beragama itu seperti apa? Kan ya, gitu ya. Nah, karena banyak yang menganggap bahwa dirinya telah beragama, tapi sesungguhnya belum beragama.
Nah, makanya sering kita kupas ya, atau sering kita sampaikan bahwa beragama itu mesti melewati syarat rukun, cara dan jalannya atau metodologinya. Ini yang tidak bisa disampaikan oleh eh, para pemuka agama. Nah, hanya ulama bilah ya, ulama yang telah beserta dan disertai Allah yang akan bisa menyampaikan agama secara terang benderang, bisa menyampaikan agama secara ilmiah dan juga logis. Ilmiah dalam arti bisa dicerna oleh akal. Nah, logis itu ya bisa dibuktikan dan harus dibuktikan. Ya. Karena agama itu bukan tentang ilmu cerita. Agama itu mesti kita mencapai dengan makom ainul yakin. Kalau kita hanya meyakini, bahkan ainul yakin, itu semua ibadahnya akan tertolak. Itu disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya kita sebagai umatnya mesti mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam arti mengikuti itu mengikuti napak tilasnya atau mengikuti perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya. sampai Nabi Muhammad Mi'raj. Nah, karena Nabi Muhammad pun untuk mencapai Mi'raj itu pasti ada syarat rukun, cara dan jalannya. Ya. Sehingga Nabi Muhammad bisa mencapai Mi'raj. Nah, setelah Mi'raj barulah Nabi Muhammad menyampaikan tentang sholat. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak menyampaikan bahwa sholat itu 5 waktu. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tata cara sholat. Yang diawali, ya kita sekarang kan mengetahuinya diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Itu tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang tata cara sholat. Adapun yang membahas tentang sholat itu adalah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Nah, inti dari sholat atau makna dari sholat itu sendiri adalah mengingat Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengingat Allah sementara kita belum mengenal dan belum bertemu akan Allah itu sendiri? Ya. Nah, makanya syarat rukun masuk Islam itu bersahadat, bersaksi akan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kenapa di zaman ini, saat ini, syahadat hanya dijadikan sebatas ucapan lisan? Padahal sudah jelas makna dari kalimat syahadat itu adalah aku bersaksi, bukan aku mengucapkan. Ya. Nah, tentunya ketika kita menyampaikan atau mengucapkan aku bersaksi, pastinya ada yang kita saksikan. Ya. Dan ada yang menyaksikan kita. Itu yang membuat kesalahan fatal dalam arti gagalnya syarat rukun masuk Islam. Dalam arti bersahadat. Ya. Padahal syahadat itu adalah fondasi atau soko guru untuk mencapai kita beragama atau masuk beragama. Ya. Nah, makanya kalau kita syahadatnya belum bersaksi akan Allah dan Rasul-Nya, sebenarnya kita belum beragama. Karena apa? Karena belum ada hubungan dengan Allah. Nah, sedangkan beragama itu tentang hubungan dengan Allah atau ketersambungan dengan Allah. Ya.
Nah, kenapa sekarang agama hanya dijadikan sebatas keyakinan dan kepercayaan? Bahkan tidak menyadari kapan mulai beragama. Ya. Itu jarang sekali. Bahkan mungkin ya kita belum mendengar ya para pemuka agama menyampaikan kapan kita mulai beragama dan apa syarat rukun masuk beragama. Ya. Itu yang mestinya disampaikan oleh para pemuka agama. Ya. Nah, sedangkan di zaman ini, saat ini, apalagi ulama-ulama idola, ulama idola itu ulama yang banyak pengikutnya ya, ribuan bahkan puluhan ribu. Itu artinya ketika ulama idola tersebut menyampaikan agama, tapi tanpa disadarinya sesungguhnya dia belum beragama, justru akan menggiring umat ke dalam neraka. Ini sangat mengerikan, Mas. Dan tanpa mereka sadari itu semua. Nah, kenapa para pengikutnya manut saja? Karena ulama yang diidolakan itulah yang dijadikan sebagai panutan atau dijadikan sebagai pemimpin, bahkan mungkin dijadikan sebagai petunjuk. Nah, itu kesalahan-kesalahan umat manusia di akhir zaman. Ya. Makanya Nabi Muhammad pun sudah memperingatkan atau sudah mewanti-wanti, dalam arti Nabi Muhammad sudah memberikan sinyal bahwa di akhir zaman akan banyak ulama-ulama yang bercerita tentang agama. Ya. Nah, ulamanya seperti apa? Ulama syariat itu. Nah, bahkan Nabi Muhammad menjulukinya sebagai ulama ulama sesat dan menyesatkan. Nah, itu yang sangat mengerikan di zaman ini saat ini. Makanya kita menyampaikan bahwa agama di saat ini atau di zaman ini sudah mengalami kerusakan. Nah, ketika agama sudah mengalami kerusakan, bukan agamanya yang rusak, tapi sistemnya. Itu mesti ada rasul di setiap zamannya untuk memperbaharui sistem agar sistem itu tetap normal dalam arti eh, tetap terjaga lah, Ya. tidak 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 menyimpang. tidak menyimpang, ya. Makanya Allah selalu menurunkan Rasul di setiap zaman, termasuk di zaman ini. Nah, kenapa setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi kita mendengar Rasul? Ya, karena sudah dijelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat atau berlindung, maka tidak ada lagi Nabi untuk selanjutnya kan gitu. Atau bisa dibilang bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ya. Kan gitu ya. Nah, dulu di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi, utusan Allah itu disebutnya Rasul. Ya. Nah, hanya saja kita itu sudah tidak ada di zaman Nabi dan bahkan sudah disampaikan dalam Al-Quran pun hatamul Nabi, dalam arti sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi utusan Allah di dunia di zaman ini itu tidak disebut Rasul,
tapi disebutnya al ulama warasatul anbiya atau waliya mursida Ya. Atau atau ulil amri minkum. ulama pewaris Nabi. Ya, ulama pewaris Nabi. Jadi al ulama warasatul anbiya itu adalah ulama pewaris kerasulan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini parahnya di zaman ini sudah tidak mempercayai bahwa ada Rasul di zaman ini. Karena menganggapnya ketika Nabi Muhammad telah berlindung atau wafat, sudah tidak ada lagi Rasul. Ya. Ini kesalahan fatal para pemuka agama. Sedangkan para pemuka agama itu diikuti pengikutnya ribuan bahkan puluhan ribu. Ini sangat membahayakan, Mas. Ya. Karena menyampaikan agama sebelum beragama itu justru akan menggiring para pengikutnya masuk neraka. Nah, kenapa mereka merasa bahwa dirinya sudah beragama dan bisa menyampaikan agama? Nah, ini yang jadi masalahnya. Padahal dirinya sendiri tidak menyadari kapan dia mulai beragama. Atau kapan mereka masuk beragama. Nah, karena yang kemarin-kemarin kita bahas ya, agama itu dianggapnya sebagai turunan. Ya. Kenapa dibilang agama itu dianggap sebagai turunan? Ketika orang tua kita beragama Islam, baik itu beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, ya, maka secara otomatis anaknya pun ngikut, dalam arti menyatakan bahwa dirinya beragama A, B, C, kan gitu. Nah, tanpa melewati syarat rukun, cara dan jalannya atau metodologinya. Ya. Nah, apa sih syarat rukun masuk beragama, kan gitu? Ya. Udah jelas, bahkan sudah familiar dengan kalimat awaludin ma'rifatullah. Awal beragama kapan kita mengenal Allah. Kan ya, itu. Betul. Nah, kenapa kenapa umat di zaman sekarang tidak pernah berpikir ke situ, kan gitu? Apakah saya sudah mengenal Allah? Ya, kan gitu. Seharusnya sebelum dirinya mengaku beragama, mestinya mereka bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah mengenal Allah apa belum? Ya. Bahkan ada keterangannya ya. Man aropa nafsahu faqad aropa robbah. Ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pun akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi mengenal diri itu mengenal diri yang mana? Ya. Nah, diri yang sebenar-benarnya diri adalah ruh itu sendiri. Karena ruh ada di setiap manusia, bahkan di semua makhluk. Kan ada keterangannya, setelah aku ciptakan engkau dengan sempurna, maka akan kutiupkan sebagian ruhku. Ya. Itu artinya ruh Allah ada di setiap makhluknya. Ya. Termasuk manusia, kan? Nah, tapi ya hati-hati nih. Ketika ruh Tuhan atau percikan ruh Tuhan itu ada di setiap manusia, bahkan di setiap makhluknya, bukan berarti ruh itu Allah. Jadi ruh itu percikan dari yang maha ruh. Ibarat
matahari dengan sinarnya matahari. Itu dua dimensi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Bahkan kalau umurnya ya sama kan gitu. Kalau emang ada umurnya sama. Ya. Umurnya cahayanya matahari ya sama dengan matahari itu sendiri. Begitu juga dengan ruh. Ya. Nah, ini mesti yang kita pelajari sebelum kita menganggap bahwa diri kita beragama. Jadi agama itu ya tidak asal-asalan. Ya. Tidak asal meyakini, asal percaya, bahkan merasa bahwa ketika kita beribadah, menganggapnya kita telah menjalankan perintah Allah. Sementara belum pernah kenal, belum pernah bertemu dan tidak ada hubungan akan Allah itu sendiri. Ya. Ini ilmu ini sebenarnya yang harus disampaikan oleh para pemuka agama. Karena para pemuka agama di zaman ini, apalagi ulama yang kondang ya, baik itu Kiai, Habib, Gus Buya, tentunya banyak para pengikutnya. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Ya. Nah, kalau yang menyampaikan agama bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Itu udah jelas, Mas. Udah jelas apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah firman Allah itu sendiri. Nah, kenapa di zaman Nabi Muhammad firman Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ya. Nah, ini yang poin yang pertama. Ya. Nah, kenapa Allah berfirman di zaman Nabi Muhammad firman-Nya disampaikan oleh Nabi Muhammad? Nah, sudah kita bahas ya sebelumnya bahwa Allah menghampiri alam manusia atau alam dunia itu melalui sistem, yaitu melalui nurnya. Ya. Nur yang berlapis-lapis atau yang disebut nurun ala nur atau cahaya di atas cahaya. Ya. Itulah yang disebut Rasulullah. Itulah yang disebut Roh Kudus. Itulah yang disebut Guru Buddha. Ya. Itulah yang disebut Atman. Itulah yang disebut guru sejati. Itulah yang disebut guru rohani. Ya. Nah, dan yang kita sebut tadi itu bukan manusia. Hanya saja menempati wujud seorang manusia. Nah, dulu sebelum menempati wujudnya Nabi Muhammad, Nurun ala Nur atau Rasulullah menempati wujudnya Nabi Isa atau ada di balik wujud Nabi Isa. Ya. Nah, hanya saja di zaman Nabi Isa, Isa menyampaikannya atau menyebutnya Roh Kudus. Ya. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, setelah Nabi Isa berlindung, maka Roh Kudus itu diestafetkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, Roh Kudus yang diestafetkan oleh Nabi Isa dipanggil atau disebut oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Isinya sama saja. Ya. Itu. Ibaratkan kita udah seringnya melibatkan kita menyontohkan air di dalam teko. Ketika air ditumpahkan atau dituangkan ke dalam teko, maka air itu akan berbentuk teko dan disebut seteko air. Ya. Nah, terus ketika air di dalam teko kita tuangkan ke dalam botol, maka air pun akan berbentuk botol dan disebut sebotol air.
begitu juga seterusnya. Ketika air dalam botol kita tuangkan ke dalam gelas, maka air pun akan berbentuk gelas dan disebut segelas air. Ya. Isinya sama, Ya. air. Kan gitu. Nah, yang kita gunakan, baik itu kita gunakan untuk mencuci, menyiram, atau minum, yang kita gunakan apa? Airnya atau isi dari wadah tersebut. Ya. Nah, makanya kita jangan terpentok di nama atau sebutan. Yang penting kita tahu isinya atau disebut kodimnya. Ya. Begitupun juga dengan Agama. Makanya kenapa sekarang ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, dan lain sebagainya. Itu karena ada Rasul di setiap zaman yang menempati wujud yang berbeda di zamannya masing-masing. Ya. Nah, maka mereka akan menyebutnya pun memakai bahasa mereka masing-masing Sesuai zamannya. sesuai zamannya. Nah, kenapa orang Islam menyebut Tuhannya Allah? Allah. Orang Kristen menyebut Tuhannya Allah. Orang Hindu Sang Hyang Widiwasa ya apa ya? Ya. Nah, kenapa beda gitu? Ya kita jangan terpentok di sebutan atau di panggilan. Yang penting kita tahu isi di balik panggilan tersebut atau makna di balik kalimat tersebut. Nah, kalau kita masih terpentok di sebutan atau panggilan, yaitu akan menganggap bahwa oh, Allah itu Tuhannya umat Islam, Allahnya yang paling benar. Begitu juga dengan umat Kristiani, Hindu, dan Buddha. Tapi ketika kita sudah tahu isi dari sebutan itu, ya nggak masalah. Ya. Sekalipun kita beragama Islam ya, kita bisa menyebutnya Tuhan kita itu atau Allah itu Sang Hyang Widiwasa, atau kita bisa menyebutnya Allah, kita pun bisa menyebutnya Gusti, nggak masalah. Yang penting kita tahu barangnya. Ya. Nah, kenapa sering kita lihat ya di medsos, apalagi ya ada channel tertentu lah yang memperdebatkan agama, bahkan saling membenarkan agamanya sendiri. Ya. Nah, itu sebenarnya mereka belum beragama. Kalau masih berdebat tentang Tuhannya, tentang penafsiran, tentang pemahaman, sebenarnya mereka belum beragama tapi mengaku sudah beragama. Itu yang sangat mengerikan di zaman ini, di akhir zaman ini. Ya. Bahkan di setiap agama mendambakan ya, umat Kristiani turunnya Isa Al-Masih, umat Islam mendambakan atau merindukan turunnya Imam Mahdi atau datangnya Imam Mahdi. Ya. Nah, yang mereka anggap Isa Al-Masih atau Imam Mahdi itu berupa sosok manusia, satu sosok manusia. Ya. Padahal bukan seperti itu. Itu berupa nur atau gelombang yang akan membawa gelombang Tuhan untuk memperbaharui sistem ketuhanan yang ada di dunia. Nah, makanya akan ada satu orang yang ditempati gelombangnya Nabi Isa.
atau gelombangnya Imam Mahdi. Orangnya satu. Ya. Itu kenapa di zaman ini saat ini mempercayai bahwa umat Kristen menunggu turunnya Isa Al-Masih turun dari langit. Umat Islam meyakini bahwa suatu di akhir zaman akan hadir atau datangnya Imam Mahdi. Ya. Nah, padahal Isa Al-Masih, Imam Mahdi itu bukan sosok manusia. Tapi itu nur Allah itu sendiri atau nur ilahi. Cahaya yang datang langsung dari sumber cahaya untuk menerangi alam semesta. Nah, makanya kita pun sudah sedikit mengupas tentang jembatan Shiratal Mustaqim ya, Mas. Ya. Nah, jembatan Shiratal Mustaqim itu kan digambarkan jalan yang lurus. Nah, hati-hati kita ketika memaknai tentang jalan yang lurus itu jalan seperti apa atau jalan berupa apa. Ya. Kalau jalan berupa jalan yang sering kita lewati, baik itu dengan jalan kaki ataupun berkendara, itu pasti ada belokannya, Ya. ada tikungannya, ada naik, ada turun. Nah, sedangkan jalan yang lurus itu kan vertikal, ke atas. Nah, itu yang disebut atau makna dari jembatan Shiratal Mustaqim adalah jalan cahaya menuju sumber cahaya. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim yang dikiaskan terbuat dari rambut dibelah 7 itu adalah jalan cahaya menuju sumber cahaya atau menuju yang maha cahaya. Ya. Nah, kembali lagi kita ke tema awal ya, Mas. Rusaknya agama awalnya ya dari ulama itu sendiri. Ya. Karena ulama-ulama dunia menerangkan agama, imannya tidak sampai kerongkongan. Mereka bercerita tentang Allah, mereka bercerita tentang alam kubur, mereka bercerita tentang akhirat, mereka bercerita tentang surga dan neraka, tapi mereka sendiri tidak mengenal dan tidak mengalami apa yang mereka sampaikan atau mereka ceritakan. Nah, kenapa mereka bisa menceritakan tentang alam kubur, alam akhirat, surga dan neraka? Ya. Sumbernya dari mana? Dari tulisan atau dari huruf yang ditulis, dibaca, dihafalkan, lalu diceritakan. Itu namanya ilmu akal atau ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan agama itu bukan ilmu akal, Ya. tapi ilmu ruhani. Yang jelas ilmu ruhani itu akan membimbing ruhani menuju pada yang maha ruhani. Dan itu butuh yang namanya guru rohani. Itu bisa dijadikan atau dikatakan ruhani, guru rohani yang maha ruhani. Itulah wasilah. Ya. Secara kodimnya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran pun sudah diterangkan. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita memaknai dengan ruhani, guru ruhani yang maha ruhani, itu tidak ada bedanya, Mas. Karena isinya yaitu Hanya penyebutan namanya saja. ya, intinya isinya adalah sambungan Ya. atau keterhubungan. Itulah yang disebut wasilah. Nah,
Makanya ketika kita beragama tidak ketemu wasilahnya, Ya, sesungguhnya belum beragama. ya. Karena Allah pun menghampiri alam manusia itu lewat sistem wasilah itu, Pak. Ya, Dimana di baliknya itu ada Allah, Rasul, dan ulil ulil amri amri minkum. minkum. Maka itulah sebenarnya isi dari agama. Jadi apapun merek agamanya, yang penting tahu isinya. Nah, itu. Ketika kita sudah mengetahui isinya, maka kita tidak akan terpentok lagi dengan sebutan nama, ya, Ya. Pak. Karena kita sesungguhnya sudah mengetahui isi di balik agama itu sendiri. Makanya carilah ulama billah atau ulama yang beserta dengan Allah atau disertai Allah, yang ada hubungan akan Allah. Maka lewat situlah kita menghadapkan, ya, menghadapkan seluruh amalan yang kita lakukan, kemudian seluruh ritual agama kepada ulama billah tersebut. Ya. Karena ulama itu tidak sembarang ulama, Pak, ya. Ya, betul. Meskipun sama-sama menyampaikan tentang ilmu agama. Ya. Makanya ulama itu ada 2 jenis, ya, atau 2 tingkatan. Yang satu ulama billah, yang satu ulama su. Nah, makanya hati-hati ketika kita mencari seorang ulama. Nah, ulama billah, ulama yang telah beserta Allah dan disertai Allah. Itu artinya ulama billah itu sudah ada ketersambungan akan Allah. Ya. Nah, sedangkan ulama su, ulama yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, ulama yang menyampaikan agama tapi imannya tidak sampai kerongkongan. Dalam arti imannya belum dimasukkan. Ya. Gitu. Nah, orang luar sana gak akan paham apa itu iman. Ya. Nah, karena di luar sana menganggapnya iman itu adalah percaya. Nah, kepercayaan, keyakinan. ya. Nah, jadi iman itu sesungguhnya dimasukkan atau ditanamkan, ya, lewat proses baiat. Nah, tapi kenapa di akhir zaman ini banyak para pemuka agama tidak mengenal apa itu baiat? Ya. Nah, itu jelas sudah melenceng, bahkan keluar agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Itu yang kata kiasnya seperti itu. Maka ulama su adalah ulama sesat dan menyesatkan. Maka berhati-hatilah kita mencari seorang ulama. Ya. Nah, kriterianya seperti apa kan gitu, ya? Ya. Karena yang banyak dicari sekarang ulama yang berpengetahuan, berpenampilan, ya, hafal Al-Quran, pintar ceramah, hadis, hafal dalil, ya, hafal hadis, bahkan hafiz Al-Quran. Ya. Itulah yang mereka anggap sebagai ulama. Nah, padahal iya betul ulama, tapi ulamanya masuk ke golongan mana? Apakah ke ulama billah, apakah ke ulama su? Nah, di situ kita harus cerdas memilih atau mencari seorang ulama. Nah, sedangkan udah jelas yang ada keterhubungan akan Allah adalah ulama billah. Ulama yang telah beserta Allah dan
disertai Allah, Ya. atau yang disebut ulil amri minkum. Nah, karena di balik ulil amri minkum itulah ada Allah, ada Rasulullah. Jadi ada sambungan. Ya. Nah, makanya kemarin juga kita bahas ketika ingin terhubung, baik itu secara di dunia ataupun di akhirat ya, kita mesti punya alat penghubung. Ya. Karena ketika kita menghubungi yang jaraknya jauh, apalagi Allah yang jaraknya tak terhingga, Ya. kita lakukan secara manual, ya sampai kapanpun tidak akan terhubung atau tidak akan tersambung. Makanya ketika kita ingin menjalin hubungan, mesti punya penghubung. Contoh, Mas Andi awal kenal Pina, tidak mungkin kan ujuk-ujuk kenal Pina. Ya. Pasti ada alat penghubung lah, alat penghubung untuk mengenal Pina. Ya. Contoh masuk sekolah ini. Hmm. Dengan masuknya sekolah ini, Mas Andi dan Pina di situ ada di sekolah ini. Akhirnya disitulah terjadi hubungan dalam arti kenal. Ya. Nah, kenal saja kan tidak cukup. Mesti ketemu dong. Ya. Betul. Nah, setelah kenal, lalu bertemu, disitulah terjadi misalkan ada kecocokan, maka hubungan itu akan terjalin Ya. atau terjadi. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengenal Allah, mesti kenal Rasulullah. Ya. Karena Nabi Muhammad pun menyampaikan, tidak akan engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa lewat Rasulullah. Ya. Nah, Makanya, jadi Rasulullah itu utusan Allah. itulah makanya Rasulullah itu selalu ada di setiap zaman. Nah, itu ya. Karena kata Rasulullah, tidak akan engkau sampai kepada Allah tanpa lewat Rasulullah, berarti tidak ada jalan lain selain lewat Rasul. Dan itu sesuai di zamannya masing-masing, termasuk di zaman ini. sekarang ini. Maka kesimpulannya adalah carilah ulama yang bisa menunjukkan jalan yang bisa menjelaskan cara praktek beragama lewat metodologi agama, di mana metodologi agama itu isinya adalah satu sistem Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Maka itu yang mesti kita temukan. Ulil amri minkum itu di zaman kita sendiri atau utusan Allah, karena Allah itu tidak bisa langsung berhubungan dengan kita karena dimensinya sangat jauh berbeda. Allah itu tak terhingga. Dia berada di ujung langit akhirat tertinggi, sementara kita ada di dunia. Maka untuk bisa berhubungan dengan Allah, carilah utusan Allah di zaman kita sendiri. Dan dia pun juga seorang manusia biasa sama seperti kita. Hanya saja dia ada hubungan, ada tali sambungan akan Allah, yang mana ujungnya ada pada Allah dan ujung yang satunya ada pada utusannya atau kekasihnya. Maka orang itulah yang bisa menghubungkan kita akan Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jugalah yang kita saksikan di dalam syahadat, yang mana bunyi syahadat itu aku bersaksi. Aku berarti kita yang menyaksikan. Itu yang mesti kita pahami bersama. Dan maaf ya, saya potong Mas Andi. Menyampaikan agama itu tidak harus ribet. Tidak harus pakai ayat, tidak harus pakai dalil, dan lain sebagainya.
intinya ketika kita menyampaikan agama itu bisa dicerna dengan akal, Ya. masuk logika, dan bisa dibuktikan. Betul. Itu udah simpel, sederhana. Ya. Bahkan ya kita pun menyampaikan agama itu secara sederhana dan sangat sederhana. Tidak harus menyampaikan dengan agama bahasa akademis. Tidak harus kita kuliah ke luar negeri untuk menyampaikan agama. Ya. Yang penting kita sudah ketemu ulama billah, disitulah maka kita pun akan terpancarkan dari cahaya ulama billah itu sendiri. Dalam arti ulama billah itu adalah punya hubungan mutlak dengan yang maha mutlak. Ya. Nah, ketika kita punya hubungan dengan ulama billah yang mutlak, maka kita yang relatif pun akan dimutlakan juga. Makanya nggak usah ribet lah bahasanya menyampaikan agama, mana dalilnya, mana hadisnya. Wah, Ya. itu yang bikin ribet, yang bikin nggak nyampe-nyampe. Dalam arti cuma diam di tempat, giliran orang lain udah melangkah, dia sendiri masih buka-buka kitab. Mana dalilnya, mana ayatnya. Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Ya, intinya pada intinya kita harus ketemu utusan Allah di zaman kita sendiri. Itu yang mesti kita temukan. Yang utama itu kita tahu isi agama itu ada sistem wasilahnya dan tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, hanya lewat wasilah itulah kita bisa berhubungan dengan Allah. Karena Allah pun berhubungan dengan kita melalui utusannya itu, atau dibalik wasilah itu sendiri. Nah, cuman kan gini Mas, umat manusia itu menginginkan ketemu atau dipertemukan dengan utusan Allah atau kekasih Allah. Ya. Termasuk utusan Allah di zaman ini. Bagaimana atau di mana? Kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya di mana kan gitu. Ya. Kok kita bisa menyampaikan ini berarti jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan kan di sini. Nah, jangan-jangan di sini, jangan-jangan di sekolah ini. Ya. Orang lain itu harusnya minimal menebak-nebak. Oh, jangan-jangan iya ya, adanya di sekolah ini, di Tarekat Kodim atau Tarekat Arwah, Tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara. Nah, kita tegaskan lagi ya, berhati-hatilah untuk mencari ulama atau pembimbing agama. Karena sudah kita sampaikan tadi ya, ketika agama disampaikan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya. Jadi, siapa sih ahlinya yang menyampaikan agama atau yang bidang agama? Kan gitu ya. Yaitulah ulama billah atau disebut ulul amri minkum. Ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu memang sangat sulit. Bahkan bisa dikiaskan seperti kita mencari jarum di padang pasir. Sulit ya. Saking sangat sulitnya. Nah, karena ketika kita ingin dipertemukan dengan ulil amri minkum atau kekasih Allah di dunia, itu kembali ke siapa yang dipilih, ditunjuk, dan dikehendaki. Nah, ciri-ciri fisiknya seperti apa? Ya. Fisiknya, beliau manusia biasa-biasa saja seperti kita. Ya. Bahkan ketika kita melihat dari segi fisiknya dan kehidupannya,
itu tidak ada kelebihannya. Bahkan beliau orangnya biasa-biasa saja dan kehidupannya pun sangat sederhana. Ya. Nah, tapi ketika menyampaikan tentang agama, dia akan menyampaikan agama secara terang benderang, ilmiah, logis, Ya. dan bisa dibuktikan. Nah, Dan ulama bilah akan menyampaikan bahwa akhirat itu di sini saat ini juga. Ulama bilah akan mengajari kita memasuki alam akhirat saat kita masih hidup di dunia. Ulama bilah akan mengajarkan bagaimana syahadat yang bersaksi. Ulama bilah akan mengenalkan sifat wujud Allah. Makanya di dalam sholat tugas kita adalah untuk mengingat Allah. ya. Maka ulama bilah lah yang akan mengenalkan kita akan sifat wujud Allah. Ya. Makanya syahadat kita pun akan bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan ulama yang sesat dan menyesatkan akan menyampaikan atau mengajarkan bahwa akhirat itu nanti. Ya. Surga neraka itu nanti. Syahadatnya pun hanya diajarkan sebatas ucapan lisan. Dan tidak akan bisa mengenalkan sifat wujud Allah. Itu jelas kriterianya dari ulama bilah dan ulama su. Ya. Itu sudah kita sampaikan ya? Ya. Sudah kita sampaikan ciri-cirinya. Nah, tinggal kita kembalikan ke dirinya masing-masing. Apakah betul mereka ingin mencari Rasul min anfusikum atau utusan Allah di dunia zaman ini, atau mereka hanya mengidolakan ulama yang dijadikan sebagai panutan mereka. Itu kembali lagi ke dirinya masing-masing. Mungkin untuk percakapan kali ini cukup sampai di sini, Mas. Mungkin itu sudah sangat jelas ya tadi disampaikan. Jadi intinya adalah carilah ulama yang bisa menunjukkan cara agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat seorang utusannya di zaman kita sendiri. Itu yang mesti kita kita temukan saat kita masih hidup di dunia. Karena seluruh ibadah, amalan, ritual, agama yang kita lakukan semata-mata hanya karena syafaat dan ridhonya melalui seorang utusan Allah itu sendiri. Dan itu dari kaum sesama kita sendiri, sebagaimana ayatnya, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan seorang utusan itu, seorang utusan Allah dari kaummu sendiri bunyi ayatnya. Maka itulah yang mesti kita cari dan yang bisa kita jadikan pedoman atau petunjuk di dalam beragama. Kira-kira begitu. Dan nanti kita akan bertemu lagi di ngobrol santai sambil ngopi pada pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Salam kebangkitan tasawuf eksakta ilmiah. Ilah yang tamaksudi waridoko matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.